Selamat datang di kelas pendidikan agama Kristen kelas 12. Tema kita hari ini adalah hak asasi manusia menurut sudut pandang iman Kristen. Selanjutnya bisa kita lihat adalah upaya penegakan HAM. Bagaimana seharusnya sikap dan perilaku Kristiani untuk mendukung upaya penegakan HAM. Nah, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah menghormati diri sendiri dan sesama sebagai ciptaan Tuhan. Hormati dirimu, sayangi dirimu, kasihani sesama. Itu merupakan bentuk dari penghargaan upaya menegakkan HAM, gitu ya. Jadi tidak mengambil nyawa sendiri, gitu ya. Tidak membuat diri kita tidak berkembang. Nah, itu sebenarnya salah satu bentuk kita menghormati diri sendiri, gitu ya. Menghormati orang lain, memberi ruang bagi orang lain untuk mengembangkan diri, mendukung pengembangan diri orang lain, mengupayakan kesejahteraan bagi orang lain. Nah, itu kira-kira salah satu upaya penegakan HAM. Kemudian menghormati kehidupan yang Tuhan berikan, ya. Hormati kehidupan, ya. Kenapa penting untuk menyadari bahwa hak asasi itu dimiliki sejak dalam kandungan? Karena kita tahu bahwa kehidupan itu sudah dimulai ketika ada janin di dalam kandungan. Karena itu hak asasi itu sudah dimiliki. Menghormati berarti tidak menggugurkan kandungan. Ini juga salah satu persoalan etika yang terjadi, gitu ya, berkaitan dengan aborsi. Kristenan tidak mengizinkan dilakukan aborsi, karena itu sama dengan tidak menghormati kehidupan yang Tuhan berikan. Kemudian menghormati kebebasan dan kemerdekaan diri sendiri dan orang lain. Kita punya kemerdekaan, kita punya kebebasan berekspresi dan sebagainya. Manfaatkan itu, lakukan itu dengan bertanggung jawab, gitu ya, dan juga beri ruang bagi orang lain. Menghargai pendapat, jadi jangan hanya pendapat kita yang didengar, tapi juga pendapat orang lain. Belajar melihat dari sudut pandang orang lain. Memberikan pilihan, ya, kita punya pilihan mengambil keputusan segala macam. Ketika perbedaan pendapat terjadi, gitu ya, kita nggak ada masalah dengan perbedaan pendapat, tidak membangkitkan sentimen pribadi terhadap orang yang berbeda pandangan, beda pilihan dengan kita. Kemudian yang terakhir bisa juga itu menghargai segala sesuatu yang menjadi milik orang lain, pinjam, gitu ya, apa yang menjadi milik orang lain, mengembalikan tepat waktu, tidak merampas hak milik orang lain dan sebagainya. Nah, kira-kira itu upaya penegakan HAM, sikap-sikap Kristiani yang bisa kita lakukan. Kemudian, apa saja peran gereja yang gereja bisa lakukan sebagai orang percaya, sebagai komunitas persekutuan orang percaya yang bisa lakukan untuk menegakkan HAM. Yang pertama, itu dengan memberikan pengajaran tentang HAM melalui khotbah, melalui diskusi, penelaahan Alkitab, seminar, dan workshop. Di situ kita gereja bisa memberikan ruang, memberikan pengajaran, menolong umat untuk bisa memahami apa hak-hak asasi manusia itu. Kemudian juga gereja perlu memperhatikan secara nyata problematika pemenuhan hak dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan jemaat, apakah ada perilaku yang melanggar HAM, tindak kekerasan, gereja perlu memperhatikan itu secara nyata. Kemudian juga ketika ada yang melapor, gereja memberikan dukungan, kemudian menerima berbagai laporan, membuka ruang, ikut di dalam pengaduan ketika hak-hak jemaat sedang dilanggar, memilih jalur-jalur hukum ketika pelanggaran HAM terjadi. Nah, kemudian yang terakhir, gereja juga bisa ikut serta dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Jadi mencegah sebelum pelanggaran itu terjadi. Ketika sudah terjadi, gereja bisa hadir menengahi sebagai mediator, kemudian memberikan saran-saran yang positif untuk mencegah atau untuk memulihkan, mendamaikan, menyelesaikan permasalahan HAM yang ada. Nah, itu kira-kira peran gereja dalam upaya penegakan hak asasi manusia. Bagian yang penting untuk kita lihat juga yaitu nilai-nilai Kristiani di dalam hak asasi manusia itu. Jadi ketika kita menegakkan HAM, sebenarnya kita juga sedang menegakkan nilai-nilai Kristiani. Nah, ada beberapa nilai di sini, paling tidak ada 4 nilai Kristiani yang terkandung di dalam upaya ketika kita menegakkan hak asasi manusia. Yang pertama, nilai religius. Ketika kita menghargai hak asasi manusia, itu berarti kita sedang menaati perintah dan kehendak Allah. Di situ sisi nilai religiusnya. Tak menegakkan HAM berarti kita sedang taat kepada kehendak Allah. Menegakkan HAM berarti kita sedang melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, itu nilai religius. Yang kedua, menegakkan HAM berarti kita juga menghargai sesama. Orang yang menegakkan HAM berarti orang yang sangat menghargai sesamanya. Nah, itu nilai Kristiani yang kedua. Yang ketiga adalah nilai keadilan. Orang yang menegakkan HAM adalah orang yang bertanggung jawab. Gitu ya. Setiap orang yang punya HAM punya tanggung jawab yang sama.
dari semua orang untuk saling menerima. Ketika di situ prinsip keadilannya ya, kita menerima hak orang lain, hak asasi orang lain, memberi ruang bagi hak asasi orang lain, tapi di satu sisi hak kita juga kita hargai, kita hormati, diberi ruang oleh orang lain. Jadi ada tanggung jawab yang sama, saling memberi ruang, saling sama-sama berupaya menegakkan hak asasi manusia. Di sana ada keadilan. Kemudian nilai yang keempat adalah kasih. Tanpa kasih, mustahil seorang dapat menghormati dan menghargai hak orang lain. Kasih merupakan nilai Kristiani yang sangat sentral di dalam iman Kristen. Ketika kita menegakkan HAM, berarti kita sedang mengedepankan kasih. Ketika kita menghargai hak asasi manusia, berarti kita sedang menempatkan nilai-nilai kasih itu di dalam kehidupan kita. Nah, itu nilai-nilai Kristiani ya, yang kita bisa lihat di dalam hak asasi manusia. Di bagian akhir ini saya mengajak kita melihat satu contoh dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di tahun 2020. Di dalam satu portal berita CNN Indonesia, di situ ada satu artikel berita yang diberi judul Komnas HAM sebut ada pelanggaran HAM dalam penggusuran di Taman Sari. Itu di bulan Januari tahun 2020. Nah, kira-kira di sini Komisioner Komnas HAM Khairul Anam itu menyatakan ada dugaan pelanggaran dalam penggusuran di wilayah Taman Sari pada 12 Desember tahun 2019. Nah, ini kutipan perkataannya, iya pelanggaran HAM. Kalau kita lihat rekaman media, apapun argumentasinya, penggunaan kekerasan dalam konteks penggusuran seperti itu, kalau dalam bahasa awamnya bisa diartikan brutalitas. Nah, itu kata komisioner dari Komnas HAM. Ya. Nah, ini cuplikan berita itu. Ya, ketika Satpol PP menertibkan atau melakukan penggusuran di Taman Sari. Nah, kemudian perwakilan LBH, Lembaga Bantuan Hukum yang mendampingi warga, itu namanya Rifki Sulkifar, mengatakan di bagian ini, setidaknya ada 37 warga atau relawan yang mengalami luka-luka akibat kejadian tersebut. Tidak sedikit pula warga yang sampai saat ini masih mengalami sakit baik fisik maupun mental karena penggusuran tersebut. Nah, ini salah satu contoh dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Kota Bandung, dilaporkan tahun 2020, peristiwanya di akhir tahun 2019. Nah, itu contoh. Dari contoh ini kita bisa melihat bahwa pelanggaran HAM itu masih bisa terjadi di sekitar kita. Peran kita adalah mencegah itu, dan jika itu terjadi kita bisa terlibat jadi mediasi, melaporkan dan segala macam, bahkan memberikan saran-saran bagi penyelesaian konflik yang ada. Nah, itu saja pelajaran Pendidikan Agama Kristen kelas 12, khususnya berkaitan dengan topik hak asasi manusia. Sampai jumpa.